Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas satu dokumen yang beredar Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ini cukup viral di kalangan guru karena ternyata dalam dokumen yang jumlahnya ratusan halaman ini dimuat terkait kenaikan gaji tahun 2025. Jadi selain ada konferensi pers yang disampaikan oleh kementerian, ternyata dokumen ini juga memuat hal itu Bapak Ibu. Seperti apa itu? Yuk disimak sampai tuntas, kami akan sampaikan fakta dari dokumen ini Bapak Ibu. Dokumen pertama Bapak Ibu yaitu Buku 2, Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Inilah dokumen yang resmi disusun oleh pemerintah, isinya nota keuangan anggaran 2025. Ini banyak sekali halamannya, ada 458, tapi kita akan fokus ke dua tunjangan untuk 2025, di mana ini menjadi berita baik karena tetap dianggarkan, dan ini banyak ditanyakan juga di kolom komentar bagaimana kelanjutannya. Oke, kita baca di bagian ini. Belanja KL dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 976.788 miliar yang bersumber dari rupiah murni, RM, dan non-rupiah murni atau non-RM. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk 2025. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kemudian pendanaan proyek multi-years, penguatan alutsista, dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial. Di bagian pertama disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Jadi untuk 2025 bulan 3 ya sepertinya Idul Fitri itu kembali mendapatkan tunjangan hari raya. Dan ini sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tertuang dalam dokumen ini. Karena banyak yang bertanya nih, bagaimana dengan pemerintahan baru Pak Prabowo nantinya 2025? Apakah THR dan gaji 13 dilanjutkan atau berubah seperti apa? Nah, terjawab kan Bapak Ibu di dokumen ini bahwa memang untuk 2025 THR dan gaji 13 tetap dilanjutkan. Dan bukan hanya dari satu dokumen, bukan hanya dari dokumen ini, nota keuangan ini, tapi juga dari dokumen lain yang juga disusun oleh pemerintah. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir, kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024 itu terjawab bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini itu memang sudah dikomunikasikan antara presiden saat ini dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, karena kan memang untuk tahun ini yang menyusun RAPBN untuk tahun depan adalah masih masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi yang melaksanakan nantinya adalah Presiden terpilih Pak Prabowo di 2025 hingga 2025 ya, karena anggarannya dipersiapkan untuk 1 tahun ya, untuk RAPBN. Dan seterusnya hingga 5 tahun ke depan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terjawab ya pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13. Terkait 100%, nah ini yang kita belum ada informasi ya, untuk apakah tahun depan ada lagi atau seperti apa, ini belum kita tahu. Yang pasti adalah kita menunggu realisasi ya
untuk 50% dan 100% yang untuk daerah-daerah yang belum. Semoga itu tetap diingat oleh pemerintah dan tetap dibayarkan seperti itu. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR kok anggaran saya masih kecil gitu karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti presiden-elek yang akan nentuin gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elek. Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elek. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elek kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR atau Menteri Kesehatan atau Menteri Pendidikan.